tuanya juga teknisi, makanya beliau teknisi juga. Seperti itu katanya dulu ya. Dan nggak sebentar, 15 tahun sebagai teknisi. Ya, bukan waktu yang sebentar. 3i aja baru 5 tahun, 6 tahun. Tapi di dunia teknisi, Bapak yang satu ini dari Medan 15 tahun. Ya, tapi saat ini tentu semua sudah berubah. Sudah posisi Platinum Agency, sudah resign dari pekerjaan, sudah membeli 2 unit mobil untuk keluarga ya. Dan kita mau dengar sih seperti apa ceritanya. Langsung saja kita pergi ke Medan dan kita jumpa dengan Platinum Agency Pak Karya Dharma Marbun. Selamat malam Pak Dharma. Halo. Malam, Pak Frans. Wah, dari mobil. Ya, saya lagi di jalan soalnya tadi. Belum pulang ke rumah, jadi saya parkir di depan Indomaret dulu nih. Oh, ini parkirnya udah pas belum nih Pak? Nanti mobil belakang nyenggol nih Pak. Ya, saya di parkiran Indomaret nih. Oke, aman ya berarti ya? Aman. Tapi kelihatan ya, cahayanya masih kelihatan ya, wajah saya masih kelihatan. Kelihatan. Cukup Kelihatan. terang, cukup terang. Oke. Ini Oh, dari Medan. Ini mau perjalanan kemana Pak? tadi mau table meeting sih dari Oh, kantor air tadi mau table meeting sama agent-agent. Saya sih oke. singgah dulu sih Oke, berarti di kota Medan ya Pak ya? di Medan, Pak. Oke, baik. Ya, kita langsung mungkin masuk ke ceritanya nih Pak. Sedikit cerita tentang dulu waktu jadi teknisi 15 tahun Pak. Gimana rasanya Pak? Nah, rasanya ya. Dulu saya tamat sekolah 2001, teman-teman ya, Pak Frans ya, 2001 Ini. tamat sekolah. Saya sekolahnya S3, Pak. Wis. SD, SMP, sama STM. Oh iya, oke. Ya, SD ya kan. Tamat sekolah STM 2001, saya putuskan saya kerja, teman-temannya, karena orang tua saya, ibu saya nyuruh saya kuliah, tapi saya malu minta duit. Saya tahu perjuangan beliau menyekolahkan saya malu. Saya putuskan saya kerja. Saya kerja di kontraktor 10 tahun. 10 tahun saya kerja di kontraktor dari 2001 sampai 2010. Teman-temannya Desember 2010. Ya, saya ingat banget itu Desember 2010, saya mengajukan resign, berhenti kerja. Ya, karena kerja di kontraktor itu uh, tanggalannya kalendernya hitam semua, alias tiap hari kerja kan gitu ya. Kerja Senin kerja, Selasa kerja, Rabu sampai Minggu kerja. Ya. Kalau di presentasi kita sering bilang orang punya uang banyak belum tentu punya waktu yang banyak, benar nggak? Tapi saya waktu zaman kerja jadi teknisi di kontraktor itu, ini masalahnya uang nggak banyak, waktu nggak ada. Ah, ini masalahnya teman-teman ya. Ini masalah besar pada saat itu ya. Saya diundang teman saya ke pesta pernikahan, teman saya yang sana kawin, yang sini kawin, saya belum kawin-kawin. Kerja aja teman-teman ya. Di proyek jumpanya cowok semuanya, dalam hati kepingin juga ngeliat cewek cantik kan gitu. Ya, ya 10 tahun ada tawaran kerja di salah satu merek elektronik. Desember 2010 saya berhenti dari kontraktor, saya pindah ke salah satu merek elektronik di cabang Medan, teman-teman ya. Yang tadinya dunia saya dari proyek ke proyek, sekarang dari 2011, 3 Januari 2011, pindah dari satu rumah konsumen ke konsumen yang lain ya. Di situ saya dunianya perbaiki AC, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan lain sebagainya ya, dari satu rumah konsumen yang lain. Dan saya kerjakan 5 tahun sampai sampai 2000 pertengahan 2016 ya. Nah, saya kerjakan itu ya, teman-teman, jadi teknisi. Jadi total 15 tahun lah jadi bangsa Oh, karyawan ya kan. berarti 15 tahun 10 ya. plus 5 tahun ya Pak ya? 10 plus 5 tahun, 2 pekerjaan. Ya, saya orang yang cukup setia untuk menekuni sebuah pekerjaan. Karena 15 tahun itu saya cuma punya 2 tempat pekerjaan. Saya memang tipikal orang yang nggak suka pindah-pindah, coba sana, coba sini, nggak mau saya. Kalau belum kena di hati, saya nggak akan mau coba sana, coba sini, nggak mau. Ya, 15 tahun ya capek, dibilang ya capek. Ya, pasti capek, apalagi waktu saya kerja di proyek. Tapi karena kita punya punya kebutuhan hidup ya, punya tanggung jawab juga untuk orang tua dan lain sebagainya, ya harus dikerjain lah. Ya, kerjanya bahkan saya pernah nggak tidur hampir hampir 40 jam nggak tidur, hampir 2 hari 2 malam dari proyek terus, teman-teman. Itu paling lama nggak tidur tuh. Tapi kalau Ya. biasanya kalau masuk jam setengah 9 gitu ya, setengah 9 pagi, pulangnya jam 11, pulangnya jam 1 pagi, itu masih biasa, masih sering kalau itu ya. Nah, itu saya lakuin, teman-teman ya. Ya, tapi selama saya di proyek itu, saya dulu walaupun saya susah, tapi saya tetap punya mimpi, saya tetap punya harapan, suatu hari
Tuhan pasti kasih jalan nih untuk punya hidup lebih baik. Cuma belum tahu, belum ketemu jalannya ya. Sampai suatu hari ada orang yang istri saya juga kerja ya, saat itu saya 2012 menikah, istri saya kerja di salah satu surat kabar di Medan ya, klien iklan dia, istri saya marketing iklan, klien iklannya nawarin sebuah bisnis. Dia ngobrol ke saya, "Bang, ini ada temen nih nawarin bisnis begini-begini." Ya, saya anggap angin lalu. Ah, nanti bisnis bodong itu, nanti begini, nanti begitu. Saya abaikan teman-temannya. Ya udah obrolan itu nggak panjang. Ya nggak lama, sebulan kemudian temennya ketemu lagi sama istri saya. Dia omongin lagi, istri saya ngomong lagi ke saya. Ya udah deh, coba deh kita dengerin. Ya. Saya datang sama istri saya dengerin teman tadi yang ngobrol ya, yang ngomongin 3i, saya dengerin presentasi dari awal sampai akhir, dan saya putuskan malam itu juga saya join. Saya nggak pakai, coba saya pelajari dulu ya, coba saya lihat dulu enggak, ya, saya coba aja dulu, karena bagi saya memang segala sesuatu pasti ada resikonya, benar nggak Pak Bram? Pasti ada resikonya. Semua apa yang kita coba, kita lalui, kita mulai itu pasti ada resikonya. Tapi bagi saya saat itu premi awal 350.000 ditambah pendaftaran 50.000, saya rasa ini kalaupun kawan ini kabur nih, ini paling cuma hilang 400.000. Ya. Tapi kalau ini berhasil, saya punya puluhan juta ini bisa kan gitu. Ya saya putuskan saat itu malam itu juga, saya putuskan saya join. Saya nggak mikir panjang, coba aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Ya saya pakai kalau Pak Frans di Jakarta itu kalau ngelihat dulu zaman masih banyak angkot ya, kalau supir angkot dari Medan itu kan terkenal kalau bawa angkot, yang penting kepalanya masuk dulu, urusan belakang ekor nanti kita pikirin, kan gitu ya. Yang penting maju dulu. Masalahnya apa? Nanti aja kita pikirin, jangan sekarang kan gitu ya. Nah, saya putuskan pada saat itu saya join. Saya join dan saya 3i ini saya kerjain sungguh-sungguh ya. Karena bulan depan prinsipnya saya harus bayar premi pakai bonus. Jadi bulan pertama saya join, saya double elite, 11 orang saya rekrut. Bulan pertama saya double elite dan bulan kedua saya langsung tim agency. Nah, itu memang harus jadi bukti karena di awal saya join 3i di Medan itu kalau Pak Adi Antara tadi ada leadernya, saya malah nggak, leader saya ini bonusnya berapa? Cuma berapa ratus ribu, ini orang ngajak saya bonusnya cuma berapa ratus ribu, gitu kan. Dan nggak ada bahkan cross line saya pun, seingat saya paling tinggi juga leader agency bonus 2 jutaan itu saat saya join di 3i. Kantor THR di Medan kecil, jelek lagi, ya masih ruko yang kecil. Ya, ibarat kita buka lahan, kita tuh masih babat rumput nih. Babat rumput, yang penting seperti saya bilang tadi, yang penting ketika saya prospek, saya maju aja dulu, masalah urusan belakangan. Ya. Maju terus ya, bahkan ya wajar-wajar saya akui juga presentasi di awal juga banyak salahnya kan, yang nabung lah, yang beginilah, yang itu, yang nanti dapat 1 miliar lah, mau maju aja dulu. Seiring berjalan waktu, akhirnya kita nantinya belajar kan gitu ya, teman-temannya. Nah, saya jalani 3i setahun setengah, kurang lebih saya jalani 3i. Akhirnya saya putuskan saya berhenti kerja, saya pun resign dari pekerjaan saya ya, karena saat itu saya memang targetin setahun saya jalani 3i, itu memang target dari awal. Saya ketemu 3i, setahun saya harus berhenti kerja nih. Ternyata meleset 1,5 tahun, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Ya. Kenapa saya berani resign? Saat itu saya teknisi, gaji saya 5 jutaan. Saya buang yang 5 juta, padahal saat itu saya masih bronze dengan bonus 6 jutaan. Kenapa saya berani buang? Karena menurut saya ini penghasilan saya yang di sini naiknya nggak signifikan nih, yang pada saat saya jadi karyawan. Tapi di 3i setahun setengah dari nol, saya naik jadi 6 juta. Berarti kan luar biasa. Ya saya berhenti kerja, saya putuskan berani. Ya, dan pada saat saya berhenti kerja, saat itu juga saya ambil mobil pertama saya kredit mobil pertama dari Sungo. Ya, pada teman-teman yang lain pada bingung, ini Marbun ambil kredit mobil tapi kok berani berhenti kerja, dia nggak tahu kita punya 3i, teman-teman ya. Jadi saya resign ya, bahkan teman-teman di satu kantor saya juga nggak banyak yang join kok 3i ya, bukan nggak banyak, nggak ada malah teman-teman ya, nggak ada yang join ini. Banyak orang dari luar yang ketemu di jalan, ketemu di mana itu saya prospek dari bahkan jaringan saya yang berkembang sekarang itu dari kedalaman jaringan ya. Setahun setengah saya berhenti kerja, teman-teman ya, saya jalanin. Di awal saya join, makanya kalau orang bilang saya ketemu 3i dari mana, dari istri saya emang, karena istri saya yang pertama kali ngomongin 3i ke saya. Dia diajak temannya dan kita barengan join. Saya jadi leader di atas, istri saya di bawah. Saya kerjakan, alhamdulillah saya sekarang platinum, istri saya di peringkat silver ya, yang insya Allah saya sedang ya kerja keras. Saya targetin nanti direncanakan 3i mau buat acara gede tuh
rekognisi nasional nih. Saya targetin yang sekarang platinum silver, target saya titanium gold nanti ya. Karena di ID istri saya kurang 20 juta doang satu grup buat gold. Jadi ya target saya itu teman-teman ya. Jadi 2016 saya punya mobil pertama, saya jalani perjalanan triai sampai 2018 sampai mimpi kedua. Mobil kedua saya punya Honda HR-V ya. Ya punya dua mobil ini juga bagian dari loa. Terus saya meloakan begini, ngobrol sama istri saya. Nanti kalau kita punya mobil, kita harus punya mobil dua. Kenapa? Karena yang satu supaya bisa dipinjam orang. Bisa dipinjam saudara, bisa dipinjam teman. Karena kalau mobil satu, dia pinjam, kita nggak punya mobil. Nah, kesampaian loa itu. Nah, sekarang mobil saya yang Datsun nggak saya pakai, itu dipinjemin. Pinjam mobil ini, hari ini dipinjam teman saya. Ya, dipinjam teman saya, ada 2 hari, 3 hari belum pulang. Nih, kata istri saya, nah, ini resiko akibat dari loa kita kemarin. Kan kita ngeloanya begitu. Punya 2 mobil, yang satu supaya bisa dipinjem-pinjemin, dia bilang gitu. Teman-teman ya, jadi alhamdulillah dari Tri dari saya jalani dari karyawan, jalani dengan roda 2. Alhamdulillah sekarang punya mobil 2 ya. Satu perubahan yang luar biasa. Tri bagi saya merupakan sebuah anugerah yang mengubah hidup saya jauh lebih baik. Yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga saya jauh lebih baik ya. Tantangannya di awal banyak. Ya bahkan di awal saya ketemu Tri saya prospek teman-teman, bukan cuma ditolak, tapi diejek malah ya. Karena udah Tri udah kena hati, fotonya kemana-mana 3 jari begini kan Tri ya. Teman-teman saya bahkan ada yang ngejein, yang ngejek saya Dharma Marbun sawan 3 jari. Karena kemana-mana fotonya begini, sawan 3 jari. Jadi kalau ketemu saya, ada satu orang teman yang ketemu saya dari jauh, dia teriak, Bang Marbun, gokron, tangannya begini, join, enggak, ngejek ya. Ya saat itu ya nggak enak, dia aja bonusnya masih kecil ya. Saya bilang, hari ini kalian tertawa dan saya terdiam, tapi lihat ya, 1-2 tahun ke depan gantian, saya yang tertawa dan kalian terdiam ya. Saya kejar untuk membuktikan itu Pak Pras ya. Dan hari ini ya alhamdulillah itu bisa jadi pembuktian. Jadi teman-teman yang dulu ngejek saya, ya akhirnya saya bisa buktiin, saya tunjukkan dengan prestasi, nggak perlu dibantah dengan yang lain ya. Saya tunjukkan dengan prestasi teman-teman ya. Jadi dalam jalan kriteria ini, ya yang nolak pasti ada, yang kedua pasti banyak. Iya, iya. Jadi tidak semulus yang orang pikir ya. Kadang ketika Pak Marbun cerita atau leader-leader lain sedang testimoni, ya yang dilihat hanya cerita 10 menit, 15 menit di depan layar. Tapi proses di belakangnya 1 tahun, 2 tahun, hari demi hari, ya tidak mungkin semuanya diceritakan ya. Tapi pasti jatuh bangun juga, gitu ya. Nah, dari posisi bawah sampai platinum, posisi mana yang menurut dari pengalaman Pak Marbun yang jadi tantangan yang paling tidak mudah untuk ditaklukkan? Sebenarnya kalau yang nggak mudah ditaklukkan ya, kalau kita lihat semuanya ya nggak mudah. Kalau kita pandang nggak mudah ya teman-teman ya. Tapi saya punya satu momen saya perhatikan ya di saya dan di leader saya, apalagi kita yang memulai Tri ini dari posisi 0 ya, dari posisi minus, bukan anak orang kaya, juga bukan orang yang bekerja dengan posisi tinggi ya. Saya sebagai teknisi, beberapa agent di jaringan saya, leader jaringan saya, ada yang mantan sales door to door, ada yang mantan tukang roti ya. Ya kita itu ada satu momen ketika kita capai posisi silver, itu suatu posisi yang rasanya itu berbeda. Ya. Beda rasanya ketika kita menanti silver dengan kalau silver menanti gold gitu ya. Menanti silver. Ini ibarat sebuah apa ya? Sebuah gerbang yang tadinya orang susah jadi OKB, orang kaya baru kan gitu ya. Masuk ke bonus 15 juta, 16 juta gitu ya. Nah, pas posisi silver tuh rasanya beda ya. Ya, posisi silver naik lagi posisi gold ya. Ya, setiap posisi itu pasti ada tantangan-tantangannya. Pasti ada apa ya? Ada proses yang akan kita laluin ya, seperti dibilang Pak Pras tadi, memang nggak gampang. Yang namanya sukses memang nggak gampang, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena yang kita kejar juga bukan cuma bonus 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, enggak. Crown Agency 200 juta sebulan. Wajar dong ada tantangannya yang gede kan? Ya, tapi tantangan itu sudah dibuktikan sama 12 orang Crown. Bisa kok. Ya, saya juga sudah jalanin dari tim sampai Crown itu kan ada 8 anak tangga. Saya sudah laluin 6 loh gitu. Bisa kok ternyata. Ya, awalnya dulu pikir gini, enak ya, masih agensi nih, masih agensi. Ih, kayaknya keren nih punya omset 2.450.000 nih tiap grup. Lewat 2.450. Wih, kayaknya keren nih punya omset 5 juta. Ya lewat 5 juta.
kayaknya keren nih punya 15 juta, lewat. Ya. Setiap itu ada tantangannya, tapi kalau kita jalani terus, itu pasti nyampe kok. Kan bahkan Kron sendiri, kalau kita bergerak terus pasti nyampe kok. Ya Kron kan dari saya ketemu Tri-Eye, ya sudah 5 tahun saya ketemu Tri-Eye, Kron itu nggak pernah berubah, tetap 800 juta kali 3. Ya, nggak berubah dia jadi 900 juta, jadi 1 miliar. Artinya, Kronnya nggak berpindah tuh. Ibarat sebuah gunung emas yang kita kejar, ini gunungnya nggak pindah. Kita jalan ke sana merangkak, ngesot, jalan, lari, naik mobil, naik motor, tetap aja nyampe. Yang penting, ya, ini cuma perkara waktu, kapan nyampenya doang. Yang penting selama kita bergerak, kita pasti nyampe. Yang membuat kita nggak nyampe cuma dua hal. Kita berhenti dan berubah arah. Ya, yang tadinya maju kita mundur, nah itu nggak mungkin nyampe. Tapi kalau kita maju terus pasti nyampe. Cuma perkara kapan waktunya doang kok itu ya. Ya. Jadi setiap posisi pasti ada tantangannya lah, Pak Pras. Ya. Dan Pak, kalau untuk Pak Dharma sendiri, apa sih sebenarnya motivasi terbesarnya yang bisa membuat Pak Marbun selalu siap menghadapi tantangan dan masalah rintangan di depan sehingga maju terus, maju terus, maju terus? Apa sebenarnya yang menjadi impiannya nih, Pak? Oh, impian saya besar, Pak Pras. Saya mengawali Tri-Eye, mengawali pekerjaan itu saya bukan memulai dengan hidup yang gampang, karena saya juga hidup susah ya. Di masa-masa saya sekolah sampai saya bekerja itu, saya sama adik saya sama orang tua saya itu kita pindah dari satu rumah kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain di Medan. Ya, karena sering sekali mama saya itu tukang jahit, almarhum bapak saya tukang servis elektronik. Seperti dibilang Pak Frans tadi, ya darahnya lah ngalir ke saya, maka saya juga bisa jadi seorang teknisi. Bapak teknisi, anak teknisi ya. Bapaknya susah, anaknya susah. Ya, tapi saya harus merubah. Ya, susah, dibilang orang susah itu keturunan, 7 turunan, ya saya pastikan itu keturunan saya. Tapi kayanya di saya, teman-teman ya. Saya harus pastikan saya dan keturunan saya itu berubah. Saya bosan hidup susah, jadi dari satu rumah kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain, pindah. Saya udah ngerasain diusir orang, emak saya dulu ya, dihina orang, teman-teman ya, itu merupakan jadi cambuk sama saya ya. Masa-masa saya sekolah, saya sering dengerin tuh, kalau udah Natal, Tahun Baru, mama saya kan tukang jahit tuh. Saya sering dengar suara mesin jahit itu 24 jam nggak berhenti. Artinya mama saya nggak pernah tidur. Ya. Terus demi menyekolahkan kita, saya dan adik saya 2 orang bertiga ya, kerja terus teman-temannya. Dan itu jadi motivasi, jadi mimpi besar. Dan mimpi itu dari Tri-Eye, dari kesungguhan kita satu demi satu mulai berubah ya. Dulu kita mimpi bagaimana orang tua kami dan keluarga ini nggak perlu ngontrak rumah lagi. Ya kesampaian sekarang, alhamdulillah. Walaupun belum rumah yang megah, tapi alhamdulillah ibu saya itu punya rumah, punya surat tanah atas namanya sendiri. Nggak perlu mikirkan sewa rumah lagi, kontrakan lagi ya. Saya dulu punya mimpi sama adik saya bagaimana mama kami ini, orang tua kami ini, ibu kami ini pensiun jadi tukang jahit. Dan alhamdulillah kesampaian. Sekarang nggak jadi tukang jahit lagi, udah jadi mantan tukang jahit. Ya. Jadi ya anak-anaknya sudah punya rezeki, ya kita bisa kasih masing-masing. Saya, adik saya, tiap bulan ngasih sama orang tua ya untuk pembagian. Saya punya mimpi yang besar terhadap itu, Pak Pras ya. Saya mau ngajak mama saya, keluarga saya barengan sama-sama pergi umroh ya, sebagai muslim. Kita juga punya mimpi ya, itu kan. Saya mimpi bagaimana saya mau ngajak mama saya naik mobil. Tapi mobil saya bukan mobil rental, kalau mobil rental gampang. Mobil saya kesampaian. Ya, alhamdulillah punya 2 malah sekarang, teman-teman. Dan Pak Pras ya. Jadi mimpi itu besar, karena saya mengawali hidup sebagai orang susah, jadi saya kepingin membahagiakan orang tua saya, membahagiakan istri saya, keluarga saya, karena saya kepingin jadi anak yang dibanggakan, walaupun almarhum bapak saya udah nggak ada, paling tidak dari alam lain, dari alam sana dia lihat saya, dia bisa bilang dengan bangganya bahwa itu anakku. Nah itu teman-teman Pak Pras ya. Jadi saya punya kebanggaan jalanin Tri-Eye ini. Ya, impian yang besar pada akhirnya mengalahkan rintangan yang kelihatannya besar tapi tidak sebesar impiannya ya. Luar biasa. Dan sekarang tentu sudah mulai terwujud satu persatu impiannya Pak Marbun, dan bisa jadi setelah ini Pak Marbun punya impian yang lebih besar lagi nih. Apa target selanjutnya nih Pak Marbun setelah sudah mulai bisa orang tua pensiun dan banyak hal terjadi? Apa impian besar di ujung sana yang akan mendorong Pak Marbun mencapai posisi Kron Agensi?
sebelum Crown ya, kemungkinan Titanium sih 2020, saya kepingin beli rumah. Ya, rumah orang tua. Kalau sekarang saya belum punya rumah, saya belum beli rumah. Kalau orang bilang, Pak Marbun, kenapa? Platinum, silver kan cukup beli rumah. Ya, rumahnya yang saya punya mimpi itu harga berapa? Kan gitu. Saya kepingin punya rumah yang harganya kurang lebih kalau di Medan itu 2 miliar tuh lebih kan gitu ya. Gampang itu kan ketika kita udah jalan itu ya kita tahu nih, oh ini bulan sekian atau tahun sekian kita capai posisi ini. Sabar, tunggu. Nah, saya Titanium tuh saya beli rumah. Itu mimpi terdekat saya, Titanium. Karena sekarang Platinum, begitu Titanium, nggak lama Titanium saya beli rumah, itu mimpi saya ya. Dan saya mimpi ngajak mama saya, mertua saya, keluarga saya jalan-jalan seperti Master Afrial ya, jalan-jalan keliling Eropa gitu ya. Jalan-jalan kemarin saya iri tuh, lihat Master Afrial jalan-jalan, ajak mertua, ajak anak, ajak orang tua, jalan-jalan naik kapal pesiar, asa keluarga. Ya itu mimpi-mimpi begitulah. Hal-hal sepele tapi susah diwujudkan kalau kita nggak punya uang. Ya kalau kita nggak kalau kita susah mewujudkannya ya. Uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa wujudkan, bisa kasih rumah yang bagus sama orang tua, bisa kasih penghidupan yang bagus sama keluarga ya. Jadi mimpi untuk jadi Crown itu ya sangat kuat di saya ya. Karena prinsipnya kenapa seperti bilang Pak Frans tadi ya, rintangannya besar tapi mimpinya jauh lebih besar ya. Saya punya prinsip, saya dulu pernah kerja mati-matian demi mimpi orang lain. Kenapa saya nggak mau kerjain tria mati-matian demi mimpi saya sendiri? Saya kerjain mati-matian. Yang namanya keluhan, tantangan, saya masukin plastik, saya ikat, saya buang ke tong sampah. Untuk ya, keluhan dan lain masalah itu saya masukin tong plastik, ikat, buang tong sampah. Nggak ada itu keluhan. Maju terus. Iya. Oke, baik. Baik, Pak Marbun, nggak terasa juga nih durasi kita sudah di ujung nih, Pak. Saya berikan kesempatan terakhir, Pak. Singkat saja bagaimana Pak Marbun mungkin bisa memberikan closing statement sekaligus penutup acara kita pada malam ini, ya, Pak ya. Pada teman-teman yang masih baru memulai, masih galau, masih bimbang, belum menetapkan hati, mungkin belum memiliki tujuan. Ini kesulitannya biasanya orang-orang baru karena mereka belum memiliki impian yang jelas. Nah, mungkin Pak Marbun bisa bantu memberikan closing statement untuk mereka. Silakan, Pak. Ya, kalau saya rasa Pak Pran, kalau orang ditanya dia punya mimpi, semua orang punya mimpi dan relatif saya rasa sama. Kepengen punya rumah bagus, mobil bagus. Cuma sebagian besar orang nggak yakin dia bisa capai itu. Ya, saya selalu berprinsip gini, kalau orang merasa dia nggak mampu bisa capai itu, rasanya kayak dia mengecilkan kemampuan yang maha kuasa. Ya, karena Tuhan pasti akan kasih jalan ya. Saya jalani tria pun begitu. Ya, jadi kalau kita jalani tria, jangan usah terlalu ribut mikirnya gimana supaya orang banyak masuk, gimana supaya orang join, gimana supaya kalau saya ngomong orang pasti mau. Jangan terlalu ribut mikirin itu. Ya, berusaha. Yang penting kita presentasilah sebaik mungkin. Ya, berusahalah sebaik mungkin. Kerjakan maksimal semaksimal mungkin. Hasil itu bukan bagian kita. Hasil bagian yang maha kuasa. Tapi sebagai makhluk beragama, saya selalu bilang sama agent-agent saya sebagai makhluk beragama, kita kan percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Artinya kalau kita sudah usahain maksimal, sudah kerjakan maksimal, sudah kerjakan yang benar, nggak mungkin dong nggak dikasih hasilnya, pasti ada hasilnya. Ya, artinya hasil itu bukan cuma, kadang-kadang kan kita mikir gini, orang ini kalau dia join kita pasti sukses. Belum tentu. Tuhan ngasih rezeki dari arah yang lain kok. Ya, yang ini nggak join, dari kanan nanya, Bang, itu bisnis apa sih sebenarnya? Nah, ada aja itu. Karena beberapa leader-leader agent-agent di jaringan saya yang seperti Kim Judin Silayan yang sukses ya, dia udah gold ya, itu dia bukan orang yang saya kenal. Dia tanya saya di Facebook, Pak itu bisnis apa? Ya itu Tuhan kasih jalan dari arah yang sana, teman-teman ya. Itu saya rasa itu dari saya, nggak perlu mikirnya ribet, nggak perlu mikirnya susah gimana supaya perfect, jago closing, nggak ada itu orang yang jago closing. Saya pernah ngelihat Master Afriel presentasi, itu orangnya nggak mau, dia bilang gini, oke Pak, nanti saya pikir-pikir dulu. Itu yang presentasi Crown. Orangnya bilang mikir-mikir. Artinya wajar dong ada penolakan, wajar dong ada orang nggak mau. Tapi sepanjang kita kerjain, hidup ini gendangnya cuma dua. Kalau nggak hidup, mati. Kalau nggak terang, gelap. Kalau nggak surga, neraka. Kalau ada yang tolak, udah pasti ada yang terima. Santai aja, kerjain terus, pasti ada yang terima. Oke. Wow, luar biasa ya. Meskipun di sana saya lihat agak-agak rintik-rintik dikit, tapi hujan sini, Pak. Membara nih ya. Semua rintangan lewat karena impian jauh lebih besar. Baik, Pak Dharma Marbun, terima kasih sudah berbagi dan semoga semua impiannya juga bisa tercapai, terwujud ya.
karena Pak Marbun sudah mau berbagi, tentu teman-teman yang menonton juga terinspirasi dan termotivasi. Ujung-ujungnya UUD-nya adalah ujung-ujungnya doa lagi nih untuk Pak Marbun agar bisa cepat mewujudkan impian yang lebih besar. Baik, Pak Dharma Marbun, sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Hati-hati di jalan dan sukses terus. Gokron Pak Marbun ya.